Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini kita akan belajar bagaimana cara mengetik soal ulangan yang baik dan rapi melalui Microsoft Word 2010. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan kertas yang akan kita gunakan, ya. Menentukan kertas. Di sini kita masuk ke menu Page Layout, kemudian masuk di Page Setup, kita klik yang tanda panah ini di sudut kanan bawah. Kemudian marginnya. Dalam pembuatan soal tidak ada ukuran baku berapa yang harus digunakan pada ukuran margin atas, kiri, bawah dan kanannya. Kemudian kita masuk ke menu paper. Ya, di sini teman-teman boleh memilih A4 atau F4 yang umumnya ada di lingkungan kita, ya. Kalau yang menggunakan F4 itu kebanyakan orang pilih legal, ya. Padahal sebenarnya kertas legal itu lebih panjang daripada kertas F4 atau folio. Dan ukuran lebar sesungguhnya F4 itu 21,5 dan tingginya adalah 33. Jadi kita isikan secara manual seperti ini, ya. Karena kalau kita menggunakan kertas legal, maka hasil cetak yang akan terjadi nanti, maka hasil cetaknya akan terpotong jika kertas yang tersedia di printer kita itu sebenarnya adalah F4. Nah, kita lihat di sini, kemudian kita klik OK, ya. Namun sebelumnya teman-teman, yang di sini ukurannya ini berubah jadi custom size, ya. Karena tadi kita rubah secara manual. Kalau teman-teman yang ukurannya di sini bukan sentimeter, dapat dirubah. Ya, ini kita klik OK dulu, ya. Kalau teman-teman yang bukan sentimeter atau milimeter tadi, ya, yang di sini masih inci misalkan, ya kita rubahnya di sini di menu file, ya. Kalau yang Office 2010 ke atas lewat menu file, kalau yang 2007 di sini ada Office button, kemudian ada Word option di bagian bawah. Nah, sekarang kita klik file tadi, kemudian option, kita masuk di advance, kemudian kita klik advance, ya, kemudian kita scroll ke bawah, cari menu display. Ini display, kemudian bagian kedua show measurement units of. Nah, kita pilih yang sentimeter. Di sini ada beberapa pilihan, boleh sentimeter, boleh pilih milimeter. Kita masukkan, kemudian klik OK. Selanjutnya, yang kedua adalah kita harus membiasakan begitu kita mengerjakan satu file, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyimpan file tersebut. Kita boleh tekan Ctrl S atau menekan icon save yang ada. Kemudian cara menyimpan file yang baik adalah kita menyimpan di drive, bukan di bawaan penyimpanan dokumen yang standar, yaitu di dokumen. Karena dokumen yang ini, yang di bagian atas ini adalah milik tersimpan nanti di local disk C. Nah, kita pilih di lokal lain, misalkan E atau yang lainnya, sebagainya tergantung teman-teman berapa partisi komputernya. Setelah itu sebaiknya kita buat folder dulu seperti ini. Ya, ini saya hapus dulu, ya. Oke, kita buat folder baru, boleh klik new folder yang ini, boleh juga klik kanan di area yang kosong seperti ini, kemudian kita klik new, kemudian pilih folder. Kemudian kita masukkan nama folder sesuai dengan berkas apa yang akan kita kumpulkan di situ nantinya. Jadi misalkan ini terkait soal ulangan, berarti nanti di sini kita akan tulis soal ulangan semester ganjil 2022-2023, ya, tanpa karakter. Kemudian kita klik open, kita klik open lagi satu kali, dan file name-nya kita isi. File name biasakan mengisi nama file sesuai dengan dokumen apa yang sedang Anda buat. Kalau misalkan di sini soal, maka kita tulis soal. Soal misalkan IPS kelas berapa? Kan kelas 7, ya. Ulangan semester ganjil 2022-2023. Cara ini lebih efektif, sangat efektif ketika teman-teman suatu waktu, ya, membutuhkan file ini, Anda atau teman-teman lebih mudah untuk mengidentifikasi file yang sudah pernah kita simpan. Jadi ini lebih jelas, ya. Setelah itu kita klik save. Oke, jadi sudah tersimpan nama filenya seperti ini, ya. Kemudian selanjutnya adalah kita mulai mengetik soal. Biasanya dimulai dengan membuat copy
soal sekolah dulu ya. Ini boleh kalau misalkan ini terlalu ke bawah, kita kasih naik ke atas sedikit. Kita klik ini, kita tahan marginnya yang ini ya, top margin, kita kasih naik sedikit, klik tahan ya, sekitar kita lihat di sini page setup di marginnya kita lihat ya mungkin 1,75 cm lah. Oke, kita klik oke. Setelah itu di sini kita mulai, kita klik di menu home, kemudian kita pilih ini center text, kita atau tekan Ctrl E pada keyboard. Kita mulai ketikkan misalkan pemerintah Kabupaten Konawe, masukkan instansinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, lalu nama sekolah kita misalkan SMP Negeri 1 2 Unaahan misalkan ya. Kemudian kita masukkan alamat. Ini tadi apa namanya? Bawaannya ini tadi bold semua ya. Seharusnya boleh kita bold, boleh kita hilangkan boldnya seperti ini ya. Tergantung teman-teman mau kasih bold atau tidak, nanti diseleksi seperti ini kemudian klik B. Itu bold untuk menebalkan. Setelah itu kita enter. Jadi untuk memindahkan teks ke bawah itu cukup kita tekan enter saja. Ya, seperti ini tadi. Sekarang saya ulang ya. Mungkin teman-teman kalau yang masih baru sekali mengetik ini nanti bingung bagaimana cara menurunkannya. Kita tekan enter. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah itu kita tekan enter lagi. Nama sekolah kita SMP Negeri 2 Unaahan misalkan ya. Kemudian kita isikan alamat. Untuk menonaktifkan boldnya tadi kita nonaktifkan dulu. Kita masukkan alamat, masukkan desa apa namanya, Minoa. Kecamatan. Oke, seperti itu ya. Kita ketikkan. Kemudian di akhir ini di akhir teks ini kita blok, kita klik, kita drag ke atas, kita blok ya. Kita seleksi dengan mouse atau boleh tekan dengan keyboard, tekan Ctrl Shift, kemudian kita tekan tanda panah atas supaya terseleksi, terblok di atas. Setelah itu kita membuat garis bawah. Nah, untuk membuat garis bawah kita masuk ke menu home, kemudian kita pilih ini untuk memasukkan border, kemudian kita klik tanda panahnya di sebelah kanan. Setelah itu kita masuk pilih border and shading ya. Kemudian kita masuk pada tab border yang ini pack border, ini border. Yang border ini ya. Kemudian kita pilih stylenya. Style yang biasanya itu seperti ini, tipis dan tebal. Kemudian di sisi kiri kita klik, di sisi kanan kita klik ya, kita arahkan pointernya, kita klik, biarkan yang di bawah saja. Setelah itu kita klik oke. Maka akan muncul seperti ini ya. Jangan menggunakan insert yang shape ini ya. Kita jangan menggunakan seperti ini. Karena nanti ya akan berbeda nanti hasilnya. Ya, setelah itu kita akan masukkan logo. Ya, besar kecilnya huruf bisa kita atur, kita sesuaikan di sini. Ya. Misalkan ini kita kasih naik ukurannya. Setelah itu kita masukkan logo. Untuk memasukkan logo, misalkan logo pemerintah kabupaten dan juga logo Tuturi Handayani, kita klik menu insert, kita pilih picture, kemudian kita cari gambar yang akan kita masukkan. Seperti ini misalkan logo pemerintah kabupaten. Oke. Nah, setelah kita klik maka akan tampil seperti ini. Jika tampilannya seperti ini, teksnya menjadi terhambur, maka jangan khawatir. Kita cukup klik gambar ini satu kali, kemudian kita pilih ini menu format ya, kemudian pilih wrap text, kemudian kita pilih in front of the text. Setelah itu kita kecilkan gambarnya. Cara mengecilkan gambar adalah dengan mengklik, mendrag salah satu sudut supaya besar gambarnya tetap proporsional ya. Seperti ini kita drag ke bawah. Ya, oke. Lalu kita klik tahan, kita bawa ke atas seperti ini, ya. Kemudian kita klik insert lagi, picture, kita masukkan lagi Tuturi Handayani, kita klik, kemudian pilih insert. Nah, ini karena gambarnya besar, sama seperti tadi kita klik, aktifkan gambarnya seperti ini, kemudian kita pilih wrap text, kita pilih in front of the text,
lalu kita klik tahan salah satu sudutnya dan kita drag ke bawah seperti ini. Ya. Klik tahan, drag, lalu kita klik tahan bawa ke atas, scroll ke atas, kita klik tahan ke atas lagi seperti ini. Atur kecil, oke, seperti ini ya, jadi lebih rapi kelihatannya ya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengetikkan identitas soal. Nah, ini karena berada di tengah, kita pindahkan dulu ke kiri, kita klik ini justify rata kiri kanan. Setelah itu kita tekan enter satu kali, lalu tuliskan mata. Oke, kita tuliskan dulu judulnya ya, kita masuk kembali ke tengah, Ctrl E, kemudian tuliskan soal ulangan semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Lalu kita tekan enter lagi 2 kali. Setelah itu kita pilih justify, kita klik ini ya supaya kursornya ke kiri ya. Tadi kan di tengah seperti ini dan kita klik justify supaya dia ke kiri. Setelah itu kita masukkan teks, kita ketikkan mata pelajaran ya. Setelah itu nanti kan di sini ada beberapa mata pelajaran, kelas, alokasi waktu, supaya rata titik duanya kita arahkan mouse sekitar berapa senti ya dari ini, kita klik kiri seperti ini sampai muncul tanda siku. Setelah itu kita tekan tab, lalu titik 2 mata pelajaran misalkan IPS, lalu kita tekan enter, kemudian masukkan kelas berapa, kita tekan tab lagi, titik 2 misalkan kelas 7. Setelah itu kita enter lagi, kita tulis misalkan alokasi waktu misalkan 90 menit. Selanjutnya kita masukkan hari, strap, tanggal misalkan Senin 17 Oktober 2022. Nah, ini kita akan bawa ke tengah supaya lebih rapi. Kita seleksi lagi seperti ini. Kita klik, kemudian tekan Ctrl, Shift, kemudian tanda panah ke atas seperti ini. Ya, oke. Lalu kita tekan tab seperti ini ya, supaya dia berpindah. Kita tekan tab sesuai keinginan kita, atau boleh menggunakan ini tadi ya. Ini kan di ujung ya. Kita boleh tahan seperti ini, kita ambil, kita klik yang kotaknya di bawah ini, yang indent ini, left indent, kita klik tahan yang kotak bawahnya ya, kemudian kita geser sesuai keinginan kita agar dia agak ke tengah. Oke, seperti ini mungkin. Setelah itu ini kan masih terhambur ya, belum berjarak sesuai di atas, kita klik saja di belakang titik 2-nya ini, lalu kita tekan tab sampai dia rata. Kemudian ini hari tanggal, kita klik tab. Oke, seperti itu. Setelah itu kita tekan enter lagi dan kita tekan backspace. Oke, supaya rata kembali ke sisi kiri ya. Kita tekan enter satu kali lagi. Kemudian setelah itu kita tentukan, biasanya dalam soal ulangan yang kita buat akan memuat 2 jenis soal, misalkan pilihan ganda dan esai. Jadi kita masukkan dulu jenis soalnya dengan cara di sini kita, karena ada 2 bagian, maka kita pilih ini menu home, kita masuk di di bagian paragraf ya, ini menu numbering namanya. Kita klik tanda panahnya ini, kemudian kita pilih model numbering apa. Di sini karena kita mau pakai jenis soal, maka kita masukkan dulu yang ABC ini ya. Boleh pakai ABC, boleh pakai angka Romawi ya. Nanti untuk menentukan soal pilihan ganda dan soal esai. Jadi di sini saya pilih yang ABC. A-nya itu adalah pilihan ganda, dan setelah itu kita tekan enter. Ketika kita tekan enter, maka otomatis akan muncul numbering B-nya ya. Di sini adalah esai. Nah, kemudian selanjutnya kita seleksi lagi keduanya ini, kita klik tahan ya. Setelah itu kita atur marginnya, kita bawa ke kiri, ini yang atas dulu. Kemudian yang kiri lagi, yang segitiganya kita ambil, kita arahkan di poin ketiga. Ya, seperti ini. Kemudian supaya lebih membedakan, ini kita bold, kita blok dulu, kemudian kita aktifkan ini B. Ctrl B ya. Pilihan ganda. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita akan tekan enter.
itu muncul B, kita tekan backspace supaya hilang satu kali. Nah, di sini kita akan masukkan dulu petunjuk soalnya. Misalkan kita ketikkan pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang pada pilihan A, B, C, atau D, seperti itu. Ya. Setelah itu kita tekan enter lagi satu kali. Nah, di sini kita akan mulai masuk di dalam soal. Ya, untuk masuk di dalam soal, di sini kita hilangkan dulu menu boldnya. Setelah itu, karena soal itu akan menggunakan nomor, maka kita masuk lagi di menu numbering. Kita pilih model ini, angka, ya. Kita akan masuk dalam soal. Kita ratakan dulu. Oke, seperti ini, ya. Kita ambil serata ini ya, karena ini batas petunjuknya supaya rapi saja. Tidak ada format tertentu untuk mengatur kerataan nomor soal. Oke, kita ambil begini karena mungkin nanti sebentar kalau ada nomor belasan atau 20-an bisa tetap rata batasnya. Nah, misalkan kita kasih masuk di soal nomor 1. Misalkan provinsi Jawa Barat terletak di pulau seperti ini, ya. Nah, untuk memberikan titik-titik, oke, ini saya akan besarkan layarnya sedikit ya. Untuk memberikan titik-titik, sebaiknya secukupnya saja ya, tidak perlu terlalu banyak titik-titiknya. Seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini kan muncul nomor 2. Karena kita akan membuat soal sampai beberapa nomor, misalkan 15 nomor atau 20 nomor soal pilihan ganda, kita cukup seperti ini. Kalau saya biasanya seperti ini. Saya tekan dulu sembarang huruf, misalkan S, tekan enter lagi. S lagi, enter, 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 enter. S, enter ya, seperti ini. Ya, setelah itu saya kembali ke nomor 1. Setelah kembali ke nomor 1, saya tekan enter, kemudian saya backspace ya, satu kali dan masuk ke opsi A, B, C, D. Nah, untuk masuk ke opsi A, B, C, D, membuat opsi A, B, C, D-nya, kita masuk ke numbering lagi. Setelah itu kita pilih menu yang ini. Ya, oke. Di sini dia jadi B ya. Di sini menjadi B karena dia mengikut numbering yang di atas. Itu tidak perlu khawatir, kita cukup klik di sini di huruf B ini. Kemudian kita klik kanan, restart, kita pilih ini, restart at A. Ya, kita mulai dari jawaban A. Kemudian kita ratakan, misalkan di sini kita isi dulu ya. Jawa, B Kalimantan, C Sumatera, D Sulawesi. Misalkan seperti ini opsinya ya. Ini kan belum rata, jadi makanya kita blok lagi, kita seleksi teksnya. Tadi teman-teman ya saya sarankan boleh tekan Ctrl, Shift, kemudian kita tekan tanda panah atas, 1, 2, 3, 4 sesuai barisnya ini. Atau boleh mengseleksinya atau membloknya dengan menggunakan mouse, kita klik kiri, tahan, kita arahkan mouse sampai di atas. Setelah itu kita ambil tanda yang ini ya, yang segitiga bawah ini, kemudian kita geser. Tak, kemudian yang atasnya lagi kita ambil serata huruf P ini, provinsi ini. Jadi kita ambil 1, 2 saja. Ada 2 ini ya, 2 ketuk jaraknya. Nah, setelah itu kita klik lagi di nomor 2. Kita tulis lagi, misalkan provinsi Aceh, misalkan ya, daerah istimewa Aceh terletak di pulau seperti itu misalkan ya. Kita tekan enter lagi, setelah itu kita tekan backspace satu kali. Nah, di sini boleh kita tekan langsung kita ketik saja misalkan A titik spasi. Dia akan otomatis menjadi numbering. Misalkan di sini Sumatera, B Kalimantan, C Jawa, D Sulawesi misalkan ya. Nah, ini kita ratakan juga. Kita lihat kerataan. Kalau rata kirinya ini sudah rata dengan opsi yang di atas, tinggal yang di bawahnya. Kita ambil seperti ini. Ya, jadi 2 ketuk saja misalkan. Dan seterusnya sampai terakhir. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan nanti yang soalnya ada bentuk gambar, itu teman-teman nanti bisa melihat di video saya yang ini di atas, lihat di sudut kanan atas, boleh dicek di situ. Kemudian seterusnya ya. Kemudian nanti untuk soal-soal matematika yang menggunakan simbol-simbol atau simbol-simbol matematika, nanti itu saya akan buatkan tutorial tersendiri, panduan tersendiri. Nah, sekarang
kita akan masuk ke soal esai. Misalkan nanti di sini sudah selesai, misalkan nomor 14 ya. Oke, misalkan di nomor 15 sudah selesai soalnya, misalkan ya, masuk A, B, C, D. Oke, sudah selesai. Misalkan kita masuk di soal esai, kita tekan enter, kita hapus ya. Oke, di sini ini kan jadi E ini ya, jadi E kembali. Padahal di sana kan A, ini untuk B sebenarnya. Jadi makanya di sini kita klik saja di belakang, kita cek di belakang ini, di belakang esai ya. Kita hapus, tekan backspace. Setelah itu kita ketikkan B titik spasi. Maka dia akan jadi B seperti ini. Setelah itu kita atur kesamaannya, kita bawa ya seperti ini, dan ini juga bagian bawahnya. Nah, jadi dia sudah rata dengan di atas. Setelah itu kita enter satu kali, muncul C seperti itu, kita backspace satu kali dan kita berikan petunjuk, misalkan jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Setelah itu ini kita kasih tanda seru karena berupa perintah. Setelah itu kita tekan enter. Nah, di sini aktif boldnya kita nonaktifkan dulu. Setelah itu kita masukkan nomor 1 ya. Ini sudah rata tadi seperti, oke, kita samakan dulu ya kerataannya dengan yang di atas. Oke, sudah sama. Oke, kita kasih di sini dia ya. Oke. Misalkan sebutkan contoh kegiatan ekonomi di dalam masyarakat. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman di sini biasakan penggunaan tanda baca sesuai dengan kalimat di dalamnya. Kalau berbentuk pertanyaan baru menggunakan tanda tanya, kalau berbentuk perintah kita gunakan tanda seru. Setelah itu kita tekan enter lagi nomor 2. Misalkan apa ya soalnya? Kita ketikkan saja, kemudian teman-teman ini biasa yang masih mungkin baru mulai belajar mengetik ya, itu tidak apa-apa kita mengetik. Kalau misalkan di sini ada contoh soal yang panjang ya, misalkan pada suatu hari, misalkan Ani pergi ke pasar. Titik. Di pasar Ani melakukan transaksi ekonomi. Ani membeli sebuah. Nah, oke. Teman-teman, kalau misalkan yang ada yang baru belajar, misalkan kalau bagaimana ini kalau mau mengetik sampai ke bawah, apakah ditekan enter atau tidak? Ya mohon maaf ini ya, mungkin yang baru-baru mengetik ya enggak apa-apa, diketik saja terus lurus, nanti biarkan komputernya yang menurunkan teksnya itu turun ke bawah. Kecuali memang seperti ini tadi di atas, memang belum sampai di ujung margin, kita sudah mau pindah ke bawah, itu baru kita tekan enter, tombol enter. Ya. Seperti itu teman-teman, mungkin ini semoga bisa membantu teman-teman yang akan membuat soal supaya lebih rapi dan lebih baik lagi bentuknya ya hasilnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.